Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shalah bab khusyuk dan khudu dalam salat. Hadis yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati tulul qunut. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama adalah yang paling panjang rakaatnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Mujahid rahmatullah alaih telah menerangkan maksud dari ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah sambil berkunut. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Kunut dalam ayat ini termasuk ruku, khusyuk, dan rakaat yang panjang, yaitu lama berdiri, menundukkan pandangan, merendahkan bahu, dan rasa takut kepada Allah. Para fuqaha dari kalangan sahabat jika berdiri dalam sholat penuh dengan rasa takut kepada Allah, tidak menoleh ke sana kemari atau meratakan pasir di tempat sujudnya, tidak membiarkan pandangannya, tidak disibukkan dengan sesuatu, dan tidak memikirkan sesuatu dalam hatinya tentang keduniaan, kecuali jika tidak sengaja, sampai ia menyelesaikan sholatnya. Banyak sekali riwayat tentang penafsiran kalimat waqumu lillahi qanitin. Salah satu di antaranya menyatakan bahwa qanitin maksudnya adalah sunyi senyap. Pada permulaan Islam, berbicara, menjawab salam dan lain-lainnya yang dilakukan dalam sholat masih diperbolehkan. Tetapi setelah ayat di atas diturunkan oleh Allah, berbicara di dalam sholat telah dilarang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya sudah menjadi kebiasaan, jika saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan mengucapkan salam kepada beliau, dan beliau akan menjawab salam saya, walaupun beliau sedang mengerjakan sholat. Pada suatu ketika saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang sholat. Saya mengucapkan salam kepada beliau seperti biasanya, tetapi beliau tidak menjawab. Saya benar-benar cemas dan khawatir, mungkin Allah marah kepada saya. Bermacam-macam pikiran pun terlintas dalam benak saya. Mungkin Rasulullah juga marah kepada saya karena sesuatu. Mungkin juga karena kejadian ini atau itu. Setelah Rasulullah SAW mengucapkan salam pada akhir sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala dapat mengubah hukumnya sekehendaknya. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang berbicara di dalam sholat. Dia membacakan ayat tersebut lalu bersabda, sholat adalah zikrullah, maka tidak diizinkan dalam sholat selain tasbih, tahmid, dan pujian kepadanya. Muawiyah bin Hakam Salmi radhiyallahu anhu berkata, ketika saya datang ke Madinah untuk masuk Islam, banyak hal yang dapat saya pelajari. Salah satunya ialah, jika seseorang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya hendaknya membaca Yarhamukallah. Dan saya tidak mengetahui bahwa hal itu tidak berlaku di dalam sholat. Suatu ketika seorang sahabat bersin dalam sholatnya, maka saya langsung menjawab lantang, Yarhamukallah. Orang-orang langsung menatap saya dengan marah, karena pada saat itu saya tidak mengetahui bahwa berbicara dalam sholat tidak diperbolehkan. Saya berkata, wahai kalian semua, mengapa memandangku dengan pandangan marah seperti itu? Orang-orang mengisyaratkan agar saya diam. Saya pun diam meskipun saya belum paham. Selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memukul saya, tidak memarahi saya, dan tidak menghardik saya. Tetapi beliau hanya bersabda, tidak diperbolehkan bicara di dalam sholat. Sholat adalah untuk bertasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran. Demi Allah,
saya tidak pernah melihat seorang guru yang sangat penyayang seperti baginda Rasulullah SAW, baik dahulu maupun sekarang. Masih cukup panjang hadisnya, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis yang kita dengarkan, dan kita berharap pada Allah agar sholat yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah Rasulullah SAW contohkan, yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yaitu agar kita lebih tumakninah di dalam mengerjakan sholat kita. Karena sholat adalah komunikasi terbaik kita secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat ada takbir, dalam sholat ada tasbih, ada doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan kita kepada Allah Ta'ala, ada baca Quran, ada sholawat Nabi, dan sebagainya. Maka mari kita berikan yang terbaik dengan tawajuh di dalam setiap membaca kalimat-kalimat Allah Ta'ala, di dalam membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, sehingga sholat kita semakin berkualitas. Termasuk diantaranya adalah gerakan yang kita lakukan di dalam sholat. Kita sempurnakan agar waqumu lillahi qanitin, ya, agar kita mendapatkan satu nilai sholat yang utama, yang afdal, kata Rasulullah, itu sholat yang panjang rokaatnya. Artinya kita upayakan agar sholat kita bisa memberikan kualitas yang terbaik untuk diri kita, ya, termasuk bacaan surat-surat dalam Al-Quran, ya. Kita disunahkan untuk sholat isya itu surat-suratnya agak panjang, ya. Kemudian subuh juga agak panjang, ya. Lalu maghrib mungkin surat-surat pendek. Ini memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar bisa lebih banyak jamaah yang bisa ikut hadir di dalam sholat kita, tidak masbuk, ya. Artinya bisa semuanya ikut di dalam barisan sholat kita. Memang sebaik-baiknya adalah hadir di awal sebelum adzan dikumandangkan, sehingga kita bisa bersama-sama menegakkan sholat. Tetapi perlu diingat juga, jangan surat yang panjang banget, ya, karena di dalam sholat ini Rasulullah pernah bersabda untuk meringankan, ya, jamaah, karena jamaah itu bermacam-macam, maka kita ringankan, ya, bacaan surat-surat Al-Quran yang kita baca ini, sehingga jamaah tidak merasa berat. Mungkin itu yang dapat disampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman dan kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan pada saudara kita yang lain. Tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.